Sosok Arie Febrian, pria arogan marah ditegur parkir di tengah jalan, PT Kilang Pertamina Internasional buka suara. Sosok pengemudi viral yang mengumpat dan meludahi pengendara lain di Pesanggerahan, Jakarta Selatan, tengah menjadi sorotan. Kejadian tersebut bermula saat sosok pria yang diketahui bernama Arie Febrian itu parkir sembarangan jelang waktu berbuka puasa. Mobil yang dikendarai Arie Febrian dengan nomor polisi B1310 SMD menghalangi pengendara lain yang melintas. Setelah kasusnya viral, identitas Arie Febrian ramai-ramai dibongkar netizen di media sosial X. Arie merupakan asisten manajer crude oil domestic supply di PT Kilang Pertamina Internasional. Tak hanya tempat kerja, serta kampus alma maternya, kekayaan Arie juga diungkap netizen. Sebagai pejabat BUMN, memang kekayaan Arie terpampang dan bisa diakses publik di laman lhkpn.kpk.go.id. Pada laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN periode 2022 yang dilaporkan pada tanggal 23 Maret tahun 2023, Arie Febrian tercatat memiliki kekayaan miliaran rupiah. Jika ditotal, harta kekayaan Arie sebesar 3,7 miliar rupiah. Namun pria berkacamata itu memiliki utang sebesar 1,4 miliar rupiah. Setelah diakumulasi, total harta kekayaan Arie 2,2 miliar rupiah. Melansir Tribun Jakarta, pihak PT Kilang Pertamina Internasional juga sudah mengonfirmasi soal ulah salah satu pejabatnya itu. Corporate Sekretari PT Kilang Pertamina Internasional, Hermansyah Y. Nasrun, mengatakan, pihaknya sudah memproses Arie Febrian secara internal. Saat ditegaskan apakah yang bersangkutan akan disanksi atau diberi peringatan karena mencoreng nama BUMN, Hermansyah enggan memperjelasnya. Kami mengucapkan terima kasih atas informasi yang disampaikan. Dapat kami informasikan bahwa saat ini telah ditindaklanjuti secara internal. Pertamina senantiasa mengedepankan perilaku yang beretika serta tidak mentolerir tindakan yang tidak sesuai hukum dan etika. Untuk itu, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Kami juga menyampaikan apresiasi serta terima kasih atas segala dukungan yang terus diberikan kepada kami, kata Hermansyah kepada Tribun Jakarta, Minggu, tanggal 7 April tahun 2024.